Assalamualaikum sobat. Asik, gimana kabarnya? Maaf ya, kesempatan hari ini baru bikin konten lagi ya. Mudah-mudahan doakan untuk para sobat dimanapun anda berada, semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki. Kita selama ini cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kesempatan hari ini kita mungkin sedikit lagi ya berbicara jadi dosanya seorang itu terhadap suami bermacam-macam gitu ya. Jadi bukan dalam berarti melakukan perselingkuhan suami bisa dilihat dengan kasar mata, tapi di balik semua itu ada juga yang tanpa disadari oleh seorang istri, dosa terhadap seorang suami itu ada juga gitu, tanpa sadar gitu. Kalau penilaian diri kita sendiri itu tidak mungkin dosa gitu ya, tapi menurut agama ataupun apa gitu ya, ajaran Islam gitu, itu dosa yang tanpa disengaja itu adalah dosa yang paling besar, dan Allah pun akan murka, dan dia itu ibarat kata tidak akan bisa mencium wanginya juga gitu ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya dosa seorang wanita yang tanpa disengaja, tanpa kita sadari itu adalah dosa besar? Yuk kita simak videonya. Nah, jadi dosa apa sih sebenarnya yang tanpa disadari dosa seorang istri gitu ya untuk berumah tangga? Karena kalau yang belum berumah tangga itu ya masih ibarat kata dengan orang tua gitu ya. Tapi kalau yang udah menikah gitu ya, yang sudah berkeluarga itu yang dinomorsatukan itu adalah suami ya. Tapi kan ibarat kata kita juga kehidupan sehari-hari tanpa sadar gitu ya, seorang istri itu kita sudah memberikan yang terbaik, ibarat kata ya, sudah melayani suami dari segi lahir ataupun batin, dari kesehatan, apapun kewajibannya seorang istri terhadap suami sudah kita lakukan. Tapi di balik semua itu tanpa ada yang kita sadari, yang membuat dosa seorang istri terhadap suami ibarat kata yang dibenci Allah gitu ya. Apa sih sebenarnya? Jadi seorang istri itu kita harus tahu dosa apa aja sih yang tanpa disadari dan tanpa disengaja itu bisa membuat dosa besar gitu ya terhadap suami. Jadi ya di sini Inong ingin sedikit gitu ya berbagi. Aduh, ini jalannya juga sobat ya, sedikit cigarijlo. Duhai pokoknya ya, aduh, ketemu lagi ya dengan si ganteng kalem Inong Ruhai Channel. Asik. Mohon maaf aja ya, udah ada berapa minggu, berapa ya, mungkin ada sebulan lebih gitu ya Inong tidak membuat konten karena ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan dan harus Inong pun harus fokus. Jadi dosa seorang istri yang tanpa disengaja itu adalah satu, sifat kita gitu ya. Kadang-kadang kita ibaratnya oke, kita di depan suami gitu ya, jadi di depan suami kita bersikap baik, tapi kita tidak ikhlas gitu ya, kita ngedumel, kita apa gitu tanpa disadari gitu ya. Jadi ya kita kalau emang apa ya, ibaratnya marah ataupun kesel, jangan sampai mendumel dalam hati, karena dalam hati itu ibarat kata yang keluar, ibarat kata itu muklis itu ya,
itu jujur, kesakitan yang paling dalam itu yaitu mengutarakan dalam hati. Ibarat kata kita ngedumel tanpa ada kata-kata yang keluar dari mulut. Jadi kalau toh emang kata-kata yang dari mulut itu bisa terhapus, ibarat kata wah kamu gini, bilang kasar ataupun apa, tapi kan tidak sewajarnya ya kalau seorang istri itu mengatakan ucapan kasar terhadap suaminya, jadi itu kan tidak wajar. Nah, kata-kata yang itulah yang paling tajam, dan Allah pun akan membenci seorang istri itu. Karena apa? Suami itu ibarat kata imam kita, nomor satu gitu ya, dibandingkan dengan orang tua, karena kita sudah menikah dan suami itu adalah imam kita. Jadi kita itu harus manut, harus apa gitu. Terus yang lainnya juga, ibarat kata kita tidur ya, terus kita walaupun sebentar gitu ya, kita keluar tanpa ada sepengetahuan dari suami, tanpa izin suami, kita melakukan hal aktivitas apa-apa tanpa sepengetahuan suami. Nah itulah ibarat kata ya keseharian dosa istri yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kemana ini? Kita lurus apa kemana ini? Nah, jadi untuk para sobat gitu ya, Inong hanya sedikit mengingatkan saja. Nah ini Inong itu mau menuju ke kolam pemancingan ya. Pemancingan, ibarat kata teman dulu Inong kerja, sedikit dia itu ini ya, mengelola kolam ikan dari kecil ya, ibarat kata dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita melewati pemakaman juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah jadi kita itu tidak harus ibarat kata nggak terlalu nurut ke suami gitu ya. Kita juga kan harus melihat dulu suami yang seperti apa sih yang harus kita ikutin, terus kita apa-apa gitu ya, dan suami seperti apa yang harus kita jauhi gitu ya. Jadi suami itu adalah sosok seorang ayah kita gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh suami yaitu kita yang diikuti, kita yang dilihat gitu ya. Bukan dalam berarti kita juga harus pilih-pilih gitu ya. Nah jadi sedikit besarnya itulah ibarat kata dosa yang tanpa disengaja ataupun disadari oleh seorang wanita, seorang istri gitu ya. Intinya seorang istri tanpa disadari bahwa dosa itu adalah dosa besar terhadap suami yang tanpa disadari gitu ya oleh kita. Jadi nah ini sedikit lagi mau menuju ke tempat ini ya, pemancingannya. Jadi Inong sarankan terhadap istri di luaran sana yang sudah berumah tangga dan yang belum berumah tangga. Inong doakan semoga cepat mendapatkan jodoh yang baik dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah gitu ya. Jadi Inong hanya bisa mendoakan saja, tidak bisa memberikan yang lebih daripada itu. Karena Inong juga dari satu sisi Inong masih banyak kekurangan dari segi apapun, masih banyak salah. Aduh, ini jalannya juga ini ya sobatnya, satu jalur hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 aja. Aduh, selain roda 2 itu nggak bisa sobatnya. Nah ini kalau toh emang malam seperti gimana ini jalurnya. Nah jadi sekali lagi Inong tidak merasa menggurui ataupun apa. Inong hanya ingin sedikit berbagi pengalaman saja. Jadi pengalaman Inong ini tidak menjelekkan orang lain ataupun tidak merendahkan martabat orang lain, tapi ini muklis pengalaman Inong yang Inong rasakan gitu ya. Jadi
mudah-mudahan aja bisa bermanfaat dan para sobat menjadi panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Nah inilah suasana kolamnya sobat ya. Nah ini tuh, itu yang punyanya tuh. Itulah yang punyanya. Dan sekali lagi Inong mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kalau Inong tidak bisa. Nah itu adalah orang yang ini ya, mau mancing. Dan inilah suasananya kolam pemancingan. Dan di sana juga ada sobat Inong ya yang dulu kerja. Nah, jadi mungkin pembicaraan Inong sampai di sini dulu ya. Inong mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan yang tak disengaja ataupun dari kata-kata. Inong ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ruhai.